Saya berkata begini, Tuhan, karena ada latar belakang saya yang pernah menjadi seorang, ya kalau masa muda, seorang yang pernah berbuat dosa, melakukan dosa. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana saya mengenal Tuhan lebih dalam, bagaimana dibimbing, dibina untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Biarlah kita senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sakaria M. Tino, pelayanan GPD Dharma Alam Jember. Kali ini saya mau berbagi bagaimana kesaksian hidup saya, bagaimana pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan ada sebuah ayat yang saya akan bacakan sebelum saya membagikan kesaksian ini, yaitu dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi panggilan Tuhan atas hidup saya keluar dari daerah saya yang pada umumnya mayoritas dikenal sebagai satu daerah yang penduduknya hampir 100% itu orang Kristen. Tetapi dalam perjalanan spiritual saya secara pribadi untuk mengenal siapa itu Yesus sesungguhnya, itu setelah saya berusia kurang lebih 18 tahun, baru saya mengenal secara pribadi siapa Yesus. Selama 1 tahun sampai ke usia 17, saya memang adalah orang Kristen. Tetapi pengenalan akan Yesus, pengenalan akan siapa Tuhan yang benar, itu hanya sebatas, kalau bahasanya adalah agama turunan, Kristen turunan. Tetapi untuk mengenal Yesus secara pribadi setelah saya berada di Pulau Jawa, dan bagaimana saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana saya mengenal Tuhan lebih dalam, bagaimana dibimbing, dibina untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada satu kisah yang membuat saya akhirnya harus memutuskan untuk bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Satu ketika saya dalam sebuah kegiatan, di sebuah perjalanan, saya seolah-olah menantang Tuhan. Saya berkata begini, Tuhan, karena ada latar belakang saya yang pernah menjadi seorang, ya kalau masa muda, seorang yang pernah berbuat dosa, melakukan dosa, ya sekalipun dosa itu dianggap dosa kecil, dosa yang bagi banyak orang dianggap sepele, tetapi bagi saya itu adalah bagaimana saya berkata, Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Dan saat saya berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil saya, kalau Tuhan mau pakai saya sebagai hamba Tuhan, ketika saya melakukan hal kecil ini, biar kehendak-Mu, biar tanda ajaib dari Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Singkat cerita, saat itu saya mencoba untuk merokok. Nah, ini kan benar ya, karena banyak orang anggap rokok itu bukan dosa. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya, kalau Tuhan mau pilih saya sebagai hamba Tuhan, ketika saya melakukan hal ini, biarlah sesuatu terjadi atas hidup saya. Dan itu benar terjadi saat saya mencoba untuk bakar rokok, lalu angkat dan hendak mengisap rokok, tiba-tiba mata saya menjadi gelap, saya terjatuh seketika itu juga. Dan saat itu juga saya segera sadar dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Ini adalah jawaban atas hidup saya, jawaban doa, dan ini adalah panggilan Tuhan. Dan sejak saat itu saya benar-benar menyerahkan hidup saya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita, saya mengambil keputusan pada tahun 2005 saya masuk sekolah Alkitab. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya telah berada di pelayanan kurang lebih
18 tahun. Dan saya lihat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberkati. Artinya yang tadi saya katakan bahwa sekalipun dari sejak kecil saya adalah orang Kristen, tetapi pengenalan yang benar akan Yesus itu sangat minim. Saya tahu memang Yesus itu adalah seorang pribadi, seorang Tuhan, tetapi untuk mengenal Dia sebagai Tuhan dan berdaulat dan berkuasa penuh atas hidup saya, itu setelah saya memutuskan untuk bersungguh-sungguh mempercayai Dia sebagai Tuhan dan menjadikan Dia seorang pribadi yang berdaulat penuh atas hidup saya. Sesuai dengan firman Tuhan tadi yang saya sudah bacakan, bahwa bukan saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah memilih saya, dan Dia telah menetapkan saya untuk apa? Menjadi mitra kerjanya Allah di ladangnya Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui kesaksian saya hari ini, kalau ada orang-orang yang menganggap rokok itu adalah dosa kecil, tetapi bagi saya itu adalah dosa. Dosa tidak ada dosa putih, dosa kecil, dosa besar. Semua dosa tetap dosa. Tapi saat kita berkomitmen, saat kita mengambil keputusan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti menolong kita untuk kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom, haleluya, amin.